كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Badrut Tamam Bisyarah Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Abu Abdullah Utsman Ibnu Abdullah As-Salimi hafizahullah ta'ala. Masuk pada halaman 56, ya tak? Walil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Pada riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kullu ummati, setiap umatku, berarti tanpa terkecuali, ya. Umat yang dimaksud di sini, ya ikhwan, adalah umat atau umatnya Nabi kita Muhammad SAW itu ada dua, ya. Umatnya Nabi kita Muhammad SAW ada dua. Yang pertama ummatud da'wah. Ummatud da'wah. Apa ummatud da'wah? Yaitu seluruh orang-orang yang berhak layak menerima dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga istilah ummatud da'wah mencakup muslimin wal kafirin wan nas ajma'in. Masuk juga padanya jin, ya. Jadi ummatud da'wah itu umum. Yang kedua, umat Nabi kita Muhammad SAW adalah ummatul ijabah. Apa umat ijabah? Yaitu umat yang mengijabah dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Siapa mereka? Ya kaum muslimin, baik dari kalangan manusia ataupun kalangan jin. Mereka disebut ummatul ijabah. Adapun yang dimaksud dalam hadis kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah ummatul ijabah. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah ummatul ijabah. Maksudnya seluruh kaum muslimin akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Difahami? Karena kalau yang dimaksudkan adalah umum, mencakup kaum musyrikin juga, siaknya kurang tepat. Berbeda dengan hadis yang seperti inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Ini mencakup wa fitnah ummati, fitnah umatku, yaitu mencakup muslimin wal kafirin. Kalau cuman tambih ya, kalau ya
yang diinginkan pada lafaz kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba pada konteks seperti ini ya, maka khusus untuk muslimin. Namun kalau antum perhatikan pada lafaz yang waman ya'ba, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, maka yang dimaksudkan pada lafaz yang setelahnya mencakup muslimin wal kafirin. Difahami? Kalau untuk perhatikan konteks yang setelahnya, karena pada lafaz konteks yang setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencakup muslimin, mencakup kafirin. Pembangkangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dan juga dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya. Kemudian kata beliau, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, qila wa man ya'ba. Kata beliau, setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Qila wa man ya'ba. Lalu dikatakan kepada beliau, wa man ya'ba, siapa yang enggan tersebut? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang bermaksiat kepadaku faqad aba, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk ke dalam surga. Hadzal hadis yadullu ala wujubi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad-dukhul fi dinihi. Hadis ini kewajiban untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam agama Islam. Faman aba 'anid dukhul fi dinil Islam wa mata 'ala dzalika fala yadkhulul jannah abadan. Maka barang siapa yang enggan masuk dari agama Islam atau masuk ke dalam agama Islam lalu mati di atas hal tersebut, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga abadan, selama-lamanya. Kama qala Rabbuna azza wa jalla, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al-masihu ya bani Israila a'budullaha rabbi wa rabbakum. Antum perhatikan pada ayat ini Allah azza wa jalla mengatakan laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kufur, telah kafir orang-orang yang mengatakan al-Masih ibnu Maryam, atau yang mengatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam, bahwasanya Allah adalah al-Masih ibnu Maryam. Wa qala al-Masih, berkata Isa yaitu al-Masih, ya bani Israil. Antum perhatikan di sini, ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum. Pada lafaz u'budullah penetapan apa ini? Uluhiyah. Kemudian disebutkan siapa Allah azza wa jalla. Kenapa kalian harus menyembah Allah azza wa jalla? Karena Rabbi wa Rabbakum, penetapan rububiyah sebagaimana kaidah yang ma'ruf, isbat ar-rububiyah dalilun ala isbat al-uluhiyah. Innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu 'alaihil jannah. Siapa yang menyekutukan Allah azza wajalla, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, maka orang-orang zalim tidak akan memiliki penolong. Wa man asalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muslim, siapa yang bermaksiat kepada Rasul dalam keadaan dia muslim, fahadha qad yahrum min dukhulil jannah fatratan minaz zaman. Lihat kata beliau tadi, siapa yang bermaksiat kepada Rasul
dalam keadaan dia muslim, maka ini terkadang mengharamkan bagi dia untuk qad yahrum min dukhulil jannah fatratan minaz zaman. Terkadang haram bagi dia untuk masuk ke dalam surga beberapa waktu. Fayadkhulun nar bi isyanihi thumma yukhrijuhu Allahu minha ba'da dzalik. Lalu dia masuk ke dalam neraka, kemudian Allah Azza wa Jalla mengeluarkan setelah di dalam neraka. Imma bi syafa'ati syafi'in au bi mahdhi fadlillahi rabbil alamin. Bisa jadi dengan sebab syafaatnya para pemberi syafaat, atau betul-betul murni sebagai bentuk rahmat karunia dari Allah Azza wa Jalla. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar wal mausuf bil iba huwa al-imtina' in kana kafiran fa huwa la yadkhulul jannah aslan wa in kana musliman fal muradu man'uhu min dukhuliha ma'a awwali dakhilin illa man syaa Allah taala. Lihat kata Al-Hafidz ini tadi, yang disifati enggan masuk dalam surga ya adalah imtina in kana kafiran, adalah terhalang tersebut ya, yang terhalang tersebut kalau dia kafir fa huwa la yadkhulul jannah aslan, dia tidak akan masuk dalam surga sama sekali. Wa in kana musliman fal muradu man'uhu min dukhuliha ma'a awwali dakhilin. Maka kalau dia muslim, maka yang dimaksud terhalangi dia dalam masuk surga yaitu terhalangi dari masuknya surga ma'a awwali dakhilin, bersama yang pertama kali masuk surga. Illa man syaa Allah, kecuali memang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dia dimaafkan. Sehingga hadis ini tadi ya ikhwan, kalau antum perhatikan pada konteks awal kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, memberikan kesan apa? Umat di sini adalah umat al-ijabah. Namun pada konteks yang kelengkapan hadis, qila wa man ya'ba ya Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang bermaksiat kepada Rasul alaihi salatu wasallam ada dua jenis. Ada yang maksiat mengeluarkan dari keislaman, ada yang maksiat tidak mengeluarkan dari keislaman. Kalau maksiat pembangkangan kepada Rasul yang mengeluarkan dari agama Islam, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga abadan. Namun kalau maksiat tersebut tidak mengeluarkan dia dari keislaman, dalam artian dia masih dianggap muslim, maka dia tidak akan masuk dalam surga fatratan minaz zaman. Maknanya apa? Tidak masuk ke dalam surga duhulan awwaliyan. Kemudian kata Syekh Utsman, wa hadzal hadits yadullu ala annal milal kullaha ghairu maqbulatin, la yahudiyyah wala nasraniyah wala ayya tariqin yadda'i ahlaha annaha maqbulah indallah fahum wahimun maghrurun fala tariqa yartadhiha Allah taala illa tariqa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba'da bi'tsatihi. Kata beliau, hadis ini menunjukkan annal milal kullah ghairu maqbulah, bahwasanya seluruh agama selain agama Islam ghairu maqbulah, la yahudiyah wala nasraniyah ya. Tidak agama Yahudi, tidak pula agama Nasrani ya. Wala ayyat tariqin, tidak pula agama yang lain. Yadda'i ahluha, yang penganutnya, ahluha itu penganutnya, yang mana penganutnya dia mengaku itu ajaran diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah orang-orang yang wahim, salah, maghrur, tertipu. Tidak ada jalan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla melainkan jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala budda minal mutaba'ati tammah li rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya wa sayyidihim alaihim as-salatu wassalam. Maka harus mutaba'ah yang sempurna kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan pemimpin umat manusia atau pemimpin para nabi alaihi wassalatu wassalam. Intinya ikhwan,
bisa selamat dari neraka, seseorang dimasukkan ke dalam surga, selamat dari neraka kalau dia ada mutaba'atun tammah, ada mutaba'atun tammah, mutaba'ah yang sempurna. Itulah yang bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga dukhulan awwaliyan. Nah, mutaba'atun tammah tidak akan bisa didapatkan melainkan bagi orang-orang yang menganut agama Islam dengan sempurna, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga orang-orang yang tidak mengikuti Nabi kita Muhammad SAW secara sempurna, walaupun fil jumlah dia mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, maka tidak akan masuk ke dalam surga secara tamah, secara sempurna, masuk duhulan awwaliyan. Mereka-mereka yang memunculkan kebidahan, yang mana bid'ah tersebut masih di bawah kekufuran, maka terancam tidak akan masuk ke dalam surga dukhulan awwaliyan. Wadih ya. Kemudian wa fis sahih, disebutkan dalam hadis sahih, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal, beliau mengatakan, abghadun nas ilallahi thalathatun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, abghadun nas, manusia yang dibenci oleh Allah, thalathah, ada tiga. Manusia yang dibenci oleh Allah itu ada tiga. Mulhidun fil haram, orang yang ingin melakukan pelanggaran di tanah haram. Wa mubtaghin fil islami sunnatan jahiliyah, wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah, orang yang ingin mencari-cari sunnah jahiliyah dalam agama Islam ini. Sudah ada nikmat Islam, pengen cari-cari sunnah jahiliyah. Wa mutatallib, wa muttalib, ya, wa muttalibun dama mri'in muslimin, orang yang mencari-cari darah seorang muslim bi ghairi haqqin, dengan tanpa cara yang dibenarkan, liyurhi qadamahu, dengan tujuan untuk ditumpahkan sama dia. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini masih menyebutkan tentang kewajiban masuk dalam agama Islam dari sisi wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Orang yang mencari sunnah jahiliyah dalam agama Islam berarti belum masuk Islam secara sempurna. Kalau dia sempurna mengikuti agama Islam, maka dia akan meninggalkan sunnah al-jahiliyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, qauluhu sunnatal jahiliyah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sunnah jahiliyah. Antum perhatikan di sini, ini faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ingat baik-baik. Antum sering bilang, ini Ustaz dulu ana masih jahiliyah. Dulu ya pas masih jahiliyah Ustaz. Nah, apa maksud jahiliyah disebut? Kata beliau, yang dari jufiha kullu jahiliyatin mutlaqah wa muqayyadah. Istilah sunnatal jahiliyah yang dari mencakup padanya seluruh jahiliyah yang mutlaqah atau muqayyadah. Jadi jahiliyah itu ada mutlaqah, ada muqayyadah. Apa mutlaqah? Mutlaqah itu kekufuran. Dan jahiliyah mutlaqah ini zamannya sudah terputus, sudah tertutup dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Difahami? Jadi tidak ada lagi jahiliyah mutlaqah. Yang ada jahiliyah muqayyadah. Apa jahiliyah muqayyadah? Fi syakhsin duna syakhsin. Jahiliyah pada seseorang, tidak pada orang lain. Kitabiyatin aw wathaniyatin aw ghairihima. Jahiliyah kitabiyah, ya. Ahlul kitab jahiliyahnya, wathaniyah itu para penyembah berhala seperti Hindu, Buddha, itu dikatakan jahiliyah. Kitabiyah Yahudi dan Nasara disebut jahiliyah. Jahiliyah apa? Muqayyadah. Wa ghairihima min kulli mukhalafatin lima jaa bihi al-mursalun. Dan yang selainnya
dari segala bentuk penyelisihan terhadap segala sesuatu yang dibawa oleh para ar-rasul. Kata beliau, qaulu abghadun nasi ila Allahi thalatha. Ya, beliau mengatakan, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla ada 3. Ai asyadduhum bughdhan ilaihi subhanahu. Haula'i ats-tsalatsa ay al-asnaf al-muttasifun bihadhihi sifat al-qabiyah al-'azimah fil qubhi wal itsmi. Maknanya yang paling parah, yang paling sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 3 jenis golongan yang mereka tersifati dengan sifat yang buruk lagi besar dalam bentuk buruk dan dosanya atau keji dan dosanya, yaitu orang-orang yang tersifati dengan 3 perkara tersebut. Wa nu'min bi anna Allah yubghid man yastahiqul bughdah. Kita imani Allah itu membenci orang yang layak untuk dibenci. Ini menetapkan sifat apa? Al-bughd bagi Allah Subhanahu wa taala. Abghadun nas, isbat sifatul bughd. Tsumma samarah al-bughdi al-uqubah, nas'alullah al-afiyah. Kemudian buah dari kebencian Allah Azza wa Jalla adalah uqubah, hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syekh menyebutkan satu persatu. Qauluhu mulhidun fil haram ay al-ma'il 'anil haqq ilal batil. Al-mulhidun fil haram yaitu orang yang berpaling, al-ma'il, berpaling 'anil haqq, dari kebenaran, ilal batil, menuju kepada kebatilan. Qala Allah Azza wa Jalla, wa man yurid fihi, siapa yang menginginkan, fihi di mana? Ai fil haram. Siapa yang ada keinginan ingin melakukan fihi ai fil haram bi ilhadin, dengan melakukan penyimpangan, bi zulmin, dalam bentuk kezaliman di tanah haram, nuziqhu min adzabin alim, kami akan timpakan kepada dia azab yang sangat pedih. Ini ya ikhwan, ancaman orang yang ada niatan, baru ada iradah, baru ada keinginan di tanah haram, diancam dengan nuziqhu min adzabin alim, akan ditimpahkan berupa azab yang sangat pedih. Falladzi yaqsudu al-idrar bi ahlil haram bi Makkah au yuridu kharabal Ka'bah au yufajjiru fiha falwa'idu yashmaluhu, maka orang yang menginginkan untuk memadaratkan penduduk haram yang ada di Mekah, atau ingin menghancurkan Ka'bah, atau ingin meledakkan Ka'bah, falwa'idu yashmaluhu, maka ancaman dalam ayat ini mencakup dia, ya, akan menimpa dia. Walladzina yasruquna al-hujjaj, yang malingi para jamaah haji, wal mu'tamirin, dan yang malingi para jamaah umrah, wa ghairuhum fil haram lahum minal wa'id wal uqubah biqadri dzanbihim. Ya, orang yang malingi para jamaah haji, para jamaah umrah, dan yang selainnya yang ada di tanah haram tersebut, pokoknya ada orang di tanah haram dimalingi sama dia, ditipu, dimalingi, maka dia akan mendapatkan wa'id dan uqubah sesuai dengan kadar dosa yang ada pada mereka. Dan ini banyak ikhwan, ya, orang yang datang ke tanah haram, orang yang di sana, na'udzubillah, subhanallah, tanah yang haram tersebut betul-betul, terkadang tanah haram itu ya ikhwan, benar kata Salman Al-Farisi, innal ardo la tuqaddisu ahadan, innama yuqaddisul mar'a amaluhu. Tanah haram itu tidak bisa membersihkan seseorang, yang bisa membersihkan seseorang itu adalah amalannya. Merokok di tanah haram, antum bisa bayangkan, merokok di tempat-tempat umum saja itu kadang memudaratkan orang lain, apalagi di tanah haram. Dengan bangganya ustadznya mimpin jamaahnya merokok depan hotel. Na'udzubillah, anak katakan para pembisnis bisnis umroh banyak yang cuman meraih keuntungan, cuman sekedar untung tanpa memperhatikan pelanggaran-pelanggaran syariat yang ada di tempat tersebut. Penipuan dan yang semisalnya banyak sekali di tanah haram, ya, kezaliman di tanah tersebut, ya. Belum lagi tabarrujnya, ya, tabarrujnya luar biasa ikhwan. Antum
Menornya itu tadi deh. Orang tuh kalau di Indonesia tidak terlalu menor, kalau di sana kok menor kan sekali. Ya, luar biasa pelanggaran-pelanggaran di tanah haram tersebut. Anak pribadi berangan-angan, berharap kalau seandainya pemerintah Saudi itu punya kemampuan untuk mematikan sinyal internet, jadi tidak ada orang bisa nge-live, nggak bisa nge-live, nggak bisa anu. Kotor sekarang ini Masjidil Haram itu kotor sekarang ini dengan naudzubillah ya, dikotori dengan adanya HP ini. Kemarin ada orang ngambil Photoshop pakaian kayak pakaian pengantin kayak gitu, atau pakaian anu ya, di pelataran Ka'bah. Alhamdulillah, orang Indonesia. Aneh-aneh lah. Ada yang pakaian toga wisuda itu. Ana dikasih lah duit 1.000 real untuk make dari hotel, ya 1.000 real 4,5 juta. Kasih lah Kak Didik, dari make dari hotel, baju toga, pakai toga, pakai anu itu, untuk berdiri di masuk ke Masjidil Haram. Malu. Gimana orang Indonesia ya kayak gitu? Malu tuh udah nggak ada lagi. Ada satu nasihat dari sebagian masyayikh yang luar biasa sebenarnya, dan anak pribadi itu belum terpraktik, tapi insya Allah mungkin mau coba. Jadi berkaitan masalah videonya. Jadi kata sebagian masyayikh, foto sama video itu hukumnya haram. Menurut pendapat sebagian kan, kalau dia haram, maka orang yang umroh dan berhaji foto-foto, maka itu tidak mabrur. Kenapa? Karena melanggar ayat fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak ada rafath, ucapan kotor, wala fusuq, tidak ada kefasikan di musim haji. Sehingga tindakan foto-foto video tadi digolongkan kefasikan. Karena ketika baca keterangan itu tadi, subhanallah, iya juga ya. Kita bolak-balik ini tadi. Kalau seandainya yang roji itu loh, yang roji itu foto itu haram, video itu haram, berarti kan selama ini kita tidak mabrur, ada kefasikan di situ. Nauzubillah. Kemudian kata beliau, nas'alullaha as-salamah wa kadzal ladzi yadhhab wa yanshur al-bid'ah wad dhalalat fi Makkah fal wa'id yashmaluhu li annahu mulhidun. Demikian juga kata beliau, orang yang menyebarkan kebid'ahan, kesesatan di Mekah, maka ancaman tersebut mencakup diri dia juga, di annahu mulhid, karena dia digolongkan mulhid. Fal wajib ta'zimuha wa himayatuha. Yang wajib bagi kita semua ta'zimuha, mengagungkan Ka'bah, wa himayatuha, dan menjaga Ka'bah. Fahiya qiblatul muslimin kullihim. Ka'bah adalah kiblatnya kaum muslimin seluruhnya. Ka'bah adalah kiblatnya kaum muslimin. Namun ya ikhwan, walaupun dengan kondisi yang terjadi seperti itu, ya, tetap Ka'bah adalah kiblatnya kaum muslimin. Ya, kesalahan bukan pada Ka'bah, namun kesalahan ada pada sebagian kaum muslimin yang datang ke tempat tersebut. Ya, karena katakan sebagian, semuanya enggak semuanya. Ada yang memang niatnya ibadah untuk tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, itu banyak. Namun ada juga yang tidak memuliakan, tidak menghormati, tidak mengagungkan Ka'bah sebagai kiblatnya kaum muslimin. Ya. Sekurang-kurangnya apa yang terjadi di Saudi Arabia, ya, itu jauh mesti lebih baik
ikhwan, dibandingkan negara kita Indonesia ini. Ya enggak? Dibandingkan negara-negara lain. Antum lihat di Saudi Arabia, kuburan-kuburan tidak ada yang diagungkan. Kalau selain Saudi Arabia, hadits wala haraj, tidak kehitung lagi. Di Turki, aduh, kuburan semuanya dibangun, dikubahkan. Tidak ada negara yang selamat dari pengagungan terhadap kuburan kecuali Saudi Arabia. Aquluhu haqqan la ghuluwan wala mubalaghatan. Tidak ada negara yang paling selamat. Anda katakan tidak ada sama sekali. La daulah, ya, yang paling selamat dalam bab kuburan kecuali Saudi Arabia untuk saat ini. Negara lain ada. Turki banyak kuburannya, jangan antum tanya. Apalagi Tarim, juga banyak. Mana lagi? Suriah, sama juga. Kuburan kayak kemarin yang tokoh yang ada di Suriah, Damaskus, siapa namanya? Muhammad Said Ramadan Al-Bouti. Itu juga baru meninggal 2013 kemarin. Kuburan udah gede, ya, udah ada kubahnya dan semisalnya. Nggak ada negara, apalagi Iran. Aduh, katanya informasi yang Anda terima, Iran adalah negara kuburan. Kuburan tinggi-tinggi dibangun di Iran. Negara yang paling ihtimam, paling perhatian untuk membangun kuburan adalah Iran. Jadi tidak ada negara. Palestina sama juga. Antum lihat kuburan-kuburan di Palestina itu. Apalagi kuburan-kuburan yang ditokohkan, yang konon katanya kuburan Nabi, padahal kuburan Nabi aja tidak dipastikan ada di sekitar Masjidil Aqsa itu. Di mana tidak ada yang tahu. Nah, kuburan Nabi Musa dan yang lainnya, tidak ada yang tahu secara valid, secara sahih kecuali kuburan Nabi kita Muhammad SAW. Antum kalau Anda belum pernah ke Palestina, belum pernah ke Masjidil Aqsa, tapi kalau melihat dari video-video yang ada, ya, benar kata Syekh Al-Albani, benar kata para ulama, Syekh Robi dan yang lainnya, masyarakat Palestina itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah kembali kepada Islam yang murni, seperti itu tadi. Negara-negara lain, apalagi Indonesia jangan antum tanya, ya. Sehingga dakwah tauhid ini dakwah yang sangat dibutuhkan pada setiap wilayah, setiap negara. Hampir setiap negara mengagungkan kuburan. Namun terlepas kekurangan negara-negara itu, ya, Yaman, ya, Suriah, Damaskus, Suriah itu, ya, masuk Suriah, ya, Damaskus, Irak. Namun tiga wilayah ini, Yaman, Irak, Syam, itu negara yang nanti memunculkan tentara-tentara terbaik umat Islam, ya. Nah, itu tadi. Jadi tentara-tentara terbaik umat Islam itu justru di akhir zaman tidak keluarnya di Masjidil Haram, tidak keluarnya di Madinah, tapi keluarnya di mana yang disebutkan dalam hadis, jundun bil Yaman wa jundun bil Iraq wa jundun bil Syam. Itu junud, ya, junudun mujannadah, pasukan-pasukan yang berasal dari Yaman, dari Irak, dan dari Syam. Ini 3 pasukan yang nanti akan bergabung, akan menaklukkan atau merebut Masjidil Aqsa, dan juga akan memenangkan, menjayakan Islam menjelang hari kiamat nanti, akhir zaman, ya. Mungkin itu juga ada hikmahnya. Negara ini tadi, yang itu tadi, rusuh terus dia karena udah terlatih, nanti kan pasukannya wallahu alam, ya, seperti itu. Kalau dulu ada muhadarah dari Syekh Abul Abbas Muhammad bin Jibril Asy-Syihri,
Itu ana dengar dengan telinga ana sendiri. Kata beliau hadal markiz, yaitu markizul fiyush, la'allahu tauti'atan, kata beliau. Ya, bisa jadi markiz ini adalah tauti'ah, muqaddimah maksudnya. Muqaddimah untuk munculnya 12.000 pasukan yang terbaik. Sebagian seperti Syekh Mukbil, beliau mensahihkan hadis akan muncul, kata Rasul, 12.000 pasukan yang terbaik menjelang hari kiamat. Rasul mengatakan pasukan yang terbaik antaraku dan antara hari kiamat. Ada 12.000 munculnya baina Aden wa Abyan. Baina Aden wa Abyan. Antara Aden dan Abyan, Yaman. Wallahu alam. Kata Syekh Muhammad Abdul Abbas Asy-Syihri, kata beliau, bisa jadi markiz Fiyush ini, itu darul hadis yang di Fiyush, kedepannya adalah sebagai muqaddimah, adalah permulaan untuk munculnya pasukan tersebut. Karena pasukan itu Ahlus Sunnah, dia Ahlus Sunnah, bukan Al-Qaeda. Itu 12.000. Nah, pasukan yang 12.000 inilah yang nanti akan bergabung dengan pasukan-pasukan kaum muslimin di negeri Syam, yang itulah mereka akan menaklukkan Palestina, merebut Palestina dari tangannya orang-orang Yahudi. Ya, 12.000 seperti itu. Itu menjelang hari kiamat. Kemenangan akan dimenangkan kaum muslimin. Ya, adapun sekarang nih ya masih lemah, kaum muslimin masih lemah ya ikhwan. Tapi sekarang ini slogannya orang Yaman, yang orang-orang Yaman, sebagian mereka bilang, insya Allah, katanya mereka, nahnu natafa'al, kita optimis, Son'a kita kuasai, katanya. Setelah Son'a, Palestina. Nah itu tadi. Memang Palestina sekarang susah. Antum masuk Palestina itu kayak antum masuk apa gitu loh. Jadi mau masuk negara Palestina pun, antum mau masuk negara, antum diperiksa ketat, ditodong dengan AK-47. Antum mau masuk Masjid Aqsa itu, kalau antum pengen masuk Masjid Aqsa, pengen sholat di Masjid Aqsa itu 1 jam sebelum waktu sholat antum harus ngantri lah. Nggak bisa antum azan baru ke masjid, nggak bisa. 1 jam betul-betul dikelilingi, dijaga oleh tentara-tentara Israel, tentara Yahudi, diperiksa. Yang mengeluarkan visa Palestina itu orang-orang Israel. Mereka menampakkan kekuasaan mereka. Jadi intinya Palestina, Masjid Aqsa itu dikuasai oleh Israel untuk saat ini. Nanti akan ada masanya kaum muslimin akan merebut, akan mengambil Palestina sebagaimana dulu yang direbut, dikuasai oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kapan terjadinya? Ya antum belajar aja dulu. Ya enggak? Belajar aja dulu. Akan ada waktu dan saatnya Islam akan memenangkan. Ya. Panjang ceritanya, masih panjang. Nanti akan ada perperangan yang dikenal dengan Malhamatul Kubra, yaitu pasukan muslimin yang berkoalisi dengan Nasara. Kita nanti CS-an sama Nasara untuk melawan. Nah, yang dilawan ini terjadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan Yahudi, ada yang mengatakan Rafidhah. Intinya Muslim dan Nasara itu akan berkoalisi melawan musuh. Setelah dimenangkan, Nasara melakukan pengkhianatan. Ya, ketika melakukan pengkhianatan, menyalahi perjanjian, di situ kaum muslimin akan memerangi Nasrani. Seperti itu. Jelas? Itu panjang. Ya, masih panjang. Antum belajar aja dulu. Nanti
akan ada waktunya. Sayati waqtuha. Ya. Kemudian kata Syekh, qauluhu wa mubtaghin fil islami sunnatan jahiliyah, dan orang yang mencari sunnah jahiliyah dalam agama Islam, ay muttabi'un fil islami sunnatan, yaitu orang yang mencari sunnah dalam agama Islam. Sunnah apa? Ay tariqatal jahiliyah, yaitu jalannya jahiliyah, allati tukhalifu syar'a, yang menyelisih syariat, wahya katsirah, dan itu banyak sekali. Mislu an-niyaha wa tiyarah wa akhdhil jar bi jarihi. Misal an-niyaha, ya, niyaha meratapi, wa tiyarah anggapan sial, dan akhdhil jar bi jarihi, tetangga ngambil tetangganya, tetangga ganggu tetangga. Itu kebiasaan jahiliyah, ya. Tetangga ngambili tetangganya, apa? Ya, malingi rumah tetangga atau mengganggu tetangga, intinya menzalimi tetangga. Qala Ibnu Hajar, jelas ya, niyaha tadi meratapi mayat, tiyaro anggapan sial. Qala Ibnu Hajar, ay yakunu lahul haqqu inda syakhs fa syakhs inda syakhsin, maknanya dia punya hak pada seseorang, ya. Dia punya hak pada seseorang, fayatluhu min ghairihi mimma la yakunu fi musyarakah liwalidihi aw waladihi aw qaribihi. Itu maksud dari akhdhul jar bi jarihi. Faham? Ya. Akhdhul jar bi jarihi. Seseorang tetangga ngambil tetangganya. Maksudnya apa? Kata Al-Hafidz, ada seseorang punya hak. Contoh misalkan Wandi memiliki hak terhadap Kak Didi, ya, ayyakuna lahu haqqun inda syakhsin, dia punya hak terhadap seseorang. Antum punya haknya antum, namun fayatlubuhu min ghairihi, antum nggak minta haknya antum dari orang lain, mimman la yakunu fi musyarakah, dari orang-orang yang tidak ikut musyarakah padanya, liwalidihi aw waladihi aw qaribihi, gitu loh, kepada orang tuanya atau kepada anak atau kerabatnya dia. Itu maksudnya akhdhul jar bi jarihi. Faham? Mengambil tetangga dengan tetangganya. Maksudnya apa? Ngambil hak orang lain. Yang salah itu kan, contoh di zaman sekarang, yang salah itu bapaknya, anaknya yang dituntut, gitu loh. Itu maksudnya. Waqila al-murad man yuridu baqa siratil jahiliyah wa isya'ataha aw tanfidhaha wa sunnatal jahiliyah ismun. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan hadis ini adalah orang yang menginginkan tetapnya sejarah jahiliyah wa isya'ataha, dan menginginkan tersebarnya sejarah jahiliyah, au tanfidhaha, atau ingin direalisasikan. Jelas ya? Ini juga bentuk mubtaghin fil islami sunnatan jahiliyah. Ya, zaman sekarang banyak ya kawan, kalau untuk perhatikan, orang menginginkan tersebarnya sirah jahiliyah. Contoh ya, perkara-perkara yang dulu sebelum masuknya Islam kadang dilestarikan di zaman sekarang ini tadi. Contoh yang diingkari oleh para ulama, ya, keberadaan situs-situs kuno dari peninggalan jahiliyah itu digunakan untuk i'tibar. I'tibar, apa i'tibar itu? Digunakan untuk ngambil pelajaran. Mereka ini orang yang
dulunya kufur kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dianggap oleh Allah Azza wa Jalla, bukan dijadikan untuk wow, ya enggak? Nah, itu enggak diperbolehkan. Ya. Di beberapa negara ya bangunan-bangunan jahiliyah itu dilestarikan, ya, dilestarikan kayak Firaun, dilestarikan. Tahu usah wow, lihat di Firaun yang terlaknat dalam Al-Quran, kufur, manusia paling kufur, mengaku Rabbul Alamin. Ya. Di Mesir ada Firaun kufur. Di Yaman tempat Nabi Malikatus Saba, tapi nggak terlalu dianu sih. Tapi dia masuk Islam, cuman puing-puing kerajaannya masih ada. Dia masuk Islam. Kayaknya di negara-negara lain ada juga. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa sunnatul jahiliyah ismun ya'ummu jami'a ma kana ahlul jahiliyah yata'ammadunahu. Jadi maksud dari sunnah jahiliyah adalah, sunnah jahiliyah itu adalah suatu nama yang mencakup segala sesuatu yang dulu merupakan kebiasaan ahlul jahiliyah. Yata'ammadunahu, yang ahlul jahiliyah sengaja melakukannya. Apa bentuknya? Min akhdhil jar bijarihi. Bentuknya apa? Akhdhul jar bijarihi. Apa makna akhdhul jar bijarihi tadi? Menghukum tetangga dengan tetangganya. Istilahnya apa? Tadi contoh, menuntut orang lain dengan kesalahan, menuntut orang lain nanggung kesalahan atau tanggung jawab terhadap yang sebenarnya bukan dia yang musyarakah padanya. Wal halif bi halifihi, dan halif itu teman dengan temannya. Wa nahwi dzalika wa yulhaq bidzalika ma kanu ya'taqidunahu, dan yang diikutkan dengan hal tersebut juga segala sesuatu yang dulu mereka yakini. Dulu kayak gitu di zaman jahiliyah. Jadi gini, akhdhul jar bi jarihi zaman jahiliyah, misalkan bapaknya yang salah, anaknya harus tanggung jawab. Bapaknya melakukan pembunuhan, anaknya mau dibunuh juga. Seperti itu. Itu namanya akhdhul jar bi jarihi. Atau halif bi halifihi, karena antum punya hubungan dekat sama Affan, antum yang salah, Affan harus tanggung jawab juga. Itu namanya akhdhul jar bi jarihi atau halif bi halifihi. Wal muradu minhu ma ja'al Islam bi tarkihi, dan yang dimaksudkan dalam hadis ini ya, segala sesuatu yang Islam datang untuk meninggalkannya, katiyaro wal kahana wa ghairi dzalik. Qultu, kata Syekh Utsman As-Salimi, wa mithlu fil qabah al-an ad-demokratiyah. Kata beliau, yang semisal ini dalam bentuk keburukan di zaman sekarang adalah demokrasi. Bener ya kawan, makanya beliau ngulang-ulangi terus demokrasi. Demokrasi ini merusak kalau antum tahunya. Jangan antum anggap remeh. Berarti Ustaz boleh berontak? Enggak boleh. Kita wajib menyampaikan. Ini supaya apa? Supaya tahu juga ikhwan-ikhwan itu kadang tergampang. Kadang jadi ada sebagian orang ya, dia mengatakan, gimana kalian ini mengingkari demokrasi tapi kalian menerima pemerintah yang ditetapkan dengan cara demokrasi. Jangankan demokrasi, pemerintah tersebut kalau merontak wajib kita taat. Kata beliau, yang semisalnya ada ya, mirip, tinjau dari sisi buruknya adalah al-an demokratiyah, demokrasi. Faqad ja'at bi kulli dhalalatin wa syarrin. Demokrasi datang dengan membawa segala kesesatan dan keburukan. Fa fiha at-tahzib. Demokrasi padanya ada tahzib. Apa tahzib? Pengelompokan. Ya apa enggak? Kelompokan partai. Wa ta'assub, ada fanatisme. Ya apa enggak? Pokoknya kalau yang salah itu partainya dia, bela mati-matian. Wa da'wa ila hurriyatil adyan. Demokrasi mengajak kepada kebebasan beragama. Sistem demokrasi bebas. Kan
sistem demokrasi. Fahadi jahiliyatun asriyah, ini jahiliyah modern. Ja'at min a'da'il Islam. Demokrasi datang dari musuh-musuh Islam. Yufarriquna bihal muslimin, yang dengan tujuan sistem demokrasi tadi memecah belah kaum muslimin, wa yuharrifunahum, memalingkan kaum muslimin an dinihim, dari agama mereka, wa akhlaqihim wa ma'amilihim al-hasanah, atau muamalatihim al-hasanah, memalingkan kaum muslimin dari agama mereka, dari akhlak mereka, dan dari pergaulan mereka yang baik. Ini sistem demokrasi. Antum lihat sendiri ya. Jadi tidak ada, kalau ada orang bilang demokrasi itu bagus, tidak ada bagus, buruk. Ja'at bikulli dhalalatin wa syarr, kata Syekh Utsman As-Salimi, datang dengan membawa segala kesesatan dan keburukan. Kemudian kata Syekh, beliau menyebutkan wa qauluhu wa mutallib dami mri'in muslimin bi ghairi haqqin liyuhriqa damahu, wa mutallib bi tasydidil lam, mutallib dengan mentasydid lam maksurah, lam maksuratan, ay yubaligh fi talabi dami mri'in, bermubalaghah, berlebih-lebihan dalam mencari darah seorang muslim, yuridu qatlahu bi ghairi haqqin, ingin dia bunuh dengan tanpa cara yang dibenarkan, wala dzanbin, dengan tanpa dosa yang dia lakukan. Wa hadza yadullu ala idhami jurmin, ini menunjukkan besarnya pelanggaran tersebut. Man yaqtul musliman biduni dzanbin, orang yang membunuh seorang muslim tanpa dosa. Naudzubillah. Orang-orang yang membunuh seorang muslim tanpa dosa yang dia lakukan, dosanya besar ya ikhwan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu adzaban aziman. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah marah kepada dia, Allah melaknat dia, Allah persiapkan baginya azab yang sangat besar. Sampai-sampai sebagian sahabat ada yang mengatakan la taubata liqatilin muslimin, tidak ada taubat bagi seorang yang membunuh jiwa seorang muslim tanpa dengan cara yang dibenarkan, tidak ada taubat. Nah, itu bayangkan sampai ada ancaman seperti itu berdasarkan ayat seperti ini. Kenapa? Karena orang yang membunuh jiwa seorang muslim itu mencakup ada 3 dosa pada dia. Dosa terhadap orang yang dibunuh, dosa terhadap ahli warisnya, dan dosa terhadap Allah Azza wa Jalla. Dosa terhadap Allah mungkin kalau dia taubat akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi dosa terhadap ahli waris belum tentu dia memaafkan. Dosa terhadap orang yang mati, kapan akan urusannya? Di akhirat. Maka membunuh seorang muslim itu dosanya besar. Di zaman sekarang, na'udzubillah, ya, yang paling besar lagi dosa membunuh para duat, para masyayikh yang dilakukan oleh para khawarij. Kayak kemarin beberapa hari yang lalu pengeboman dilakukan oleh khawarij terhadap Syekh Hamdi Asyukri, ya, salah seorang masyayikh kita di Yaman, dibom. Alhamdulillah beliau selamat. Adapun 5 orang yang menemani beliau itu tewas, ya, tewas. Nah, itulah kondisinya ya. Allahu a'lam. Naktafi bihadzal qadar.